Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan SFBT. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elwiana Berusbiring, NIM AFP 118008. Nah, ini adalah mata kuliah dari teori konseling. Nah, yang pertama sekali itu ada pengertian. Salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan Solution Focused Brief Therapy ataupun SFBT. Secara filosofis, pendekatan SFBT didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Pada dasarnya, semua pengetahuan bersifat relatif karena ia selalu ditentukan oleh konstruk budaya, bahasa, atau teori yang kita terapkan pada suatu fenomena tertentu. Nah, di sini ada konsep dasar dari pendekatan SFBT. Teori berfokus solusi berbeda dari terapi tradisional karena mengabaikan masa lampau dan lebih setuju dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi, ini memberi penekanan yang besar pada kemungkinan sedikit atau tidak adanya ketertarikan untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah. Nah, di sini ada hakikat. Nah, yang pertama sekali ada hakikat manusia. SFBT mempunyai asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu ataupun kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ada hakikat konseling. Walter dan Peller berpikir mengenai konseling berfokus solusi sebagai model yang menerangkan bagaimana orang berubah dan bagaimana mereka dapat meraih tujuan mereka. Nah, prinsip dasar SFBT. Prinsip dasar dari teori singkat berfokus solusi ini adalah sebagai berikut. Manusia pada dasarnya sehat, memiliki kekuatan atau kelebihan. Manusia memiliki kemampuan atau kompetensi. Manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun ataupun mengkonstruksi solusi. Manusia tidak terpaku pada masalah, tetapi berfokus pada solusi. Perubahan terjadi sepanjang waktu, dan manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan utama dari SFBT yaitu membantu klien mengambil sikap dan perubahan bahasa dari pembicaraan tentang masalah yang ada dan membicarakan tentang solusi dengan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan kebanyakan akan berhasil mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan situasi yang problematis, dan menekankan kekuatan dan sumber daya klien. Membicarakan tentang hal-hal yang akan membawa perubahan. Tujuan dirumuskan melalui percakapan tentang apa yang klien inginkan untuk berbeda di masa depan. Sehingga dalam SFBT, klien menetapkan tujuan. Sikap, peran, dan tugas konselor. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memandu konseli mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseli. Membantu konseli mengenai peran dan membangun pengecualian pada masalah yaitu saat konseli telah melakukan ataupun memikirkan merasakan sesuatu yang mengurangi atau membatasi dampak masalah. Dan melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depan mereka serta apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depan. Nah, di sini peran konselor memposisikan dirinya atau tidak mengetahui untuk meletakkan konseli pada posisi konseli yang mengetahui tentang diri mereka sendiri. Konselor tidak mengasumsikan diri sebagai ahli yang mengetahui tindakan dan pengalaman konseli. Membantu konseli dalam mengarahkan perubahan tetapi tidak mendikte konseli apa yang ingin diubah. Konselor berusaha membentuk hubungan yang kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respek.
konsisten dalam membantu konseli, berimajinasi bagaimana mereka menginginkan hal yang berbeda dan apa yang akan dilakukan untuk membawa perubahan tersebut terjadi dengan menanyakan, apa yang Anda ingin dari datang ke sini? Apa yang akan membuat perbedaan untukmu? Dan kemungkinan-kemungkinan yang Anda tandai bahwa perubahan yang Anda inginkan terjadi. Nah, di sini ada teknik-teknik konseling. Teknik-teknik konseling pendekatan SFBT. Yang pertama ada pertanyaan pengecualian, pertanyaan keajaiban, pertanyaan berskala, rumusan tugas sesi pertama, dan umpan balik. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan. Yang pertama sekali ada kelemahan. 1. Terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien. Kedua, keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya. Yang ketiga, dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Dan yang keempat, menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir. Dan yang selanjutnya ada kelebihan. Berfokus pada solusi, fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas, penggunaan waktu yang efektif, berorientasi pada waktu yang sekarang, dan bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Nah, demikian